Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Sabatang. Sudah lama ya kita nggak berjumpa. Banyak sahabat-sahabat yang menanyakan ke saya kapan program Sabatang kembali terbit. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan Bupati Cianjur, Bapak Herman Suherman, kaitan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Selain itu juga penerapan PPKM di Cianjur cukup menyita perhatian masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sangat kena imbas. Apa solusi seorang bupati atau kepala daerah menyikapi hal ini? Kita simak penulisannya. Untuk warga masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya yang merasa tidak mampu, tadi miskin baru, ya cepat hubungi kantor-kantor desa atau RT-nya, RW-nya dan lapor bawa data-data, bawa kartu keluarga, bawa KTP dan langsung laporkan ke desa setempat. Insya Allah program CEJ ini online akan cepat. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya masyarakat bisa mendapat bantuan. Tapi saya mohon kepada warga masyarakat Cianjur yang berkecukupan jangan sekali-kali mendaftarkan dalam DTKS ya. Karena kami di lapangan actionnya kalau ada warga yang mampu tapi mendapat bantuan itu di rumahnya kami diberi tanda, dicet bahwa rumah ini mendapat bantuan warga miskin. Baik, sahabat Mang Tatang, hari ini kita sudah di Pendopo Cianjur. Kita sedang menyaksikan program Gejrot. Kebetulan Bupati Cianjur sekarang sudah ada dan sedang memimpin apel. Kita lihat suasana Gejrot hari ini, apa yang sedang terjadi di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah semua kita laksanakan Gejrot. Hal tersebut ada lain dalam rangka memutus tali rantai COVID-19 karena dilakukan secara serentak jam 8.30 se-Kabupaten Cianjur. Jadi tiap hari Jumat berarti gitu ya? Ya, tiap hari Jumat kita lakukan kompak dengan masyarakat dan semua kita gerakan, termasuk di masjid-masjid, sekolah dan kantor-kantor, semua kita laksanakan gerakan Gejrot ini. Kalau efektivitasnya sendiri gimana, Pak Bupati? Ini luar biasa. Minimal memberikan kenyamanan buat warga masyarakat Cianjur bahwa pemerintah hadir dalam rangka memutus rantai COVID-19. Ini buktinya setelah dilaksanakan Gejrot ini semakin hari semakin berkurang yang
terdampak COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Kayaknya hanya di Cianjur aja yang ada program gejrot gitu ya? Kayak kalau di kota? Baru di Cianjur, dan pada saat terjadi COVID pun ya dulu tahun 2020 penyemprotan ini yang menggunakan water cannon dari kepolisian baru Cianjur, dan kami diapresiasi pada saat itu oleh Kapolda dan Kapolri, sehingga di semua kabupaten silahkan pakai water cannon dari Polres. Itu awalnya dari Cianjur. Awalnya dari Cianjur. Ya. Terus selain gejrot, ada lagi program-program lain untuk PPKM ini? Selain gejrot, kita banyak program-program yang dilakukan Kabupaten Cianjur. Yang pertama gejrot, yang kedua kita melaksanakan doa bersama. Doa bersama di masjid setelah sholat asar. Kita diawali oleh OPD ya, dan diikuti oleh kecamatan-kecamatan. Selain kita upaya ikhtiar secara fisik, tapi doa pun kita lakukan. Kalau secara ini nih, sekarang itu Cianjur masuk zona apa? Tadi kan di apel Bapak menyampaikan bahwa Cianjur hari ini ada di level 3. Level kita 3 ini orange ya, orange, dan level 4 adalah warna merah. Nah, pemberlakuan PPKM darurat ini sesuai dengan Inmendagri untuk level 3 dan 4. Ya. Sehingga kami Kabupaten Cianjur walaupun orange tetap melakukan PPKM darurat ini. Ya. Nah, Cianjur di Jawa Barat kalau lihat skor zonasi kita paling bagus. Kita mencapai 2,39. Artinya 2,39 itu skor. Kalau 1,8 sekian itu merah, yang di atasnya orange, terus kuning. Mudah-mudahan 1 poin lagi Cianjur akan menjadi zona kuning ya. 1 poin lagi sehingga Cianjur itu paling atas dalam posisi zonasi ini. Gitu. Berarti ada optimisme ya dari Cianjur sendiri untuk naik. Optimis dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh jajaran Forkominda, oleh jajaran TNI, Polri, dan ASN juga bersama masyarakat. Saya optimis di Kabupaten Cianjur hal tersebut bisa dilalui dengan baik, dan endingnya mudah-mudahan Cianjur kembali ke zona hijau. Bapak kan tadi menyampaikan di apel bahwa kita targetnya itu sampai tanggal 20 ya. Gitu. Nah, gimana tuh? Jadi gini, saya kan ke masyarakat Cianjur. Banyak yang menanyakan ke saya, Pak Bupati katanya akan diperpanjang lagi PPKM darurat. Saya bilang nggak usah berpikir ke sana. Yang penting hari ini laksanakan aturan kegiatan PPKM darurat. Dan Cianjur sudah berhasil, tinggal sedikit lagi. Sehingga mudah-mudahan dengan konsentrasi melaksanakan PPKM darurat seperti ini, Cianjur akan kembali baik. Dan saya meyakini kalau sudah baik, masa iya harus dilanjutkan PPKM darurat. Itu. Iya. Makanya tong jauh-jauh ting lah. Kita pikir hari ini saja. Hari ini saja ya pikiran. Hari ini saja laksanakan agar kita selesai gitu. Siap. Jangan berpikir yang lainnya aneh.
Bupati, tadi kita kan sempat keliling-keliling Ya. alun-alun. Saya lihat perubahannya juga banyak. Ada beberapa pohon yang ditanam. Rencana kapan dibuka lagi ini? Ya, saya sebetulnya ingin warga masyarakat Cianjur melihat alun-alun yang selama COVID ini saya pelihara dengan baik. Saya tata kembali gitu ya. Saya ingin dilihat oleh warga masyarakat Cianjur, namun tentunya sesuai dengan aturan bahwa di ruang publik ini tidak boleh ada dibuka ya, tidak dibuka. Sehingga mudah-mudahan doakan saja dengan melalui PPKM darurat ini Cianjur bisa membaik ya. Katakanlah kalau misalnya kuning pun kuning yang sudah mendekati hijau aja, saya akan buka. Tapi bukanya secara bertahap ya, Mang Tetang. Misalkan gini, dibukanya hanya 20% dulu. Nanti dijaga di sana, silahkan masyarakat ini menikmati alam ini, taman ini, 25% dari kapasitas ini. Nanti yang misalkan sudah 50% beres, silahkan keluar lagi, terus masuk kembali, bergiliran. Nah, terus kita lakukan, sehingga kalau misalkan COVID bagus lagi, kita tingkatkan menjadi 50%. Ya, sampai kita teruskan, sampai misalkan Cianjur bagus, zona hijau, 100% kita laksanakan, silahkan dibuka. Tapi tetap ya, dengan protokol kesehatan. Nah, yang masuk pakai masker, ada cuci tangan, jangan berkerumun, jaga jarak. Boleh berkerumun tapi keluarga-keluarga. Misalkan di sini keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu ya. Jadi jangan berkerumun dengan orang-orang yang lain gitu ya. Terus evaluasi saat ini untuk PPKM sendiri sudah sampai sejauh mana evaluasi? Nah, evaluasi kemarin yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah Kabupaten Cianjur sudah banyak kemajuan ya. Tadi yang saya sampaikan di apel bahwa tingkat kematian kita di Cianjur merupakan nomor ketiga di Jawa Barat, paling kecil ya. Terus juga tingkat kesembuhan, alhamdulillah kita 95% ya. Terus juga ketersediaan rumah sakit, ini yang menjadi indikator ya. Rumah sakit kita masih di bawah 80%, sehingga masih banyak rumah sakit yang kosong gitu ya. Dan juga yang lainnya ya, alhamdulillah Cianjur sudah dengan PPKM darurat ini banyak kemajuan lah, walaupun situasi di masyarakat ya pasti ada yang berpengaruh dengan PPKM darurat ini, yang biasanya mereka berusaha hari ini untuk makan hari ini, sementara sekarang ini dengan PPKM darurat mereka tidak bisa berusaha. Nah, ini yang di pemikiran kami. Mudah-mudahan ini nanti ke depan ada solusinya, kami sedang pikirkan, dan kemarin pun secara bertahap sudah kami bantu untuk warga masyarakat yang terdampak PPKM ini, kita bantu untuk minimal bisa makan sampai dengan tanggal 20 nanti. Berarti yang itu bentuk perhatian Pemda Cianjur ya? Ya. Ada masyarakat yang terdampak PPKM? Ya, dan berdasarkan evaluasi kemarin yang disampaikan oleh Mendagri, ternyata itu baru Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan tanggal 3 ya, tanggal 3 PPKM, tanggal 5, tanggal 6 kita sudah mulai action membagikan uang. Satu keluarga minimal kemarin itu 200.000. Berapa totalnya itu? Totalnya hampir 28.000. 28.000. Ya, kurang lebih kita kemarin hampir 5.300.000.000 yang sudah digelontorkan untuk masyarakat yang terdampak oleh PPKM darurat ini. Kemudian juga masih ada sebetulnya yang miskin baru, ya miskin baru yang belum tercatat dalam data DTKS. Ya. Nah, mudah-mudahan kemarin saya kumpul ke Pak Camat, coba Pak Camat mulai kepala desa inventarisasi warga masyarakat yang miskin baru, masukkan dalam data DTKS, mulai program CIK-NG. Nah, kalau sudah masuk, insya Allah kami dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan memberi bantuan. Gitu. Karena apa? Karena kami tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada dalam data DTKS. Karena itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 gitu ya. Sementara masyarakat sangat memerlukan. Itu yang bersumber dari APBD kan? APBD dan APBN. Kan? Iya, sumber dana dari pemerintah daerah. Sumber dana dari pemerintah Namun daerah. tentunya ini kan mulai proses. Ya, mulai proses, dan masyarakat kan tidak bisa harus jungjreng ya. Insya Allah kemarin juga kami sudah mengumpulkan para pengusaha, para perbankan, para pengusaha,
hotel, restoran kami kumpulkan untuk bersama-sama membantu masyarakat Cianjur yang berpenghasilan rendah yang terdampak oleh COVID-19. Intinya, semua pengusaha di Cianjur mau bergotong royong memberikan bantuan untuk masyarakat Cianjur berupa sembako. Dan tahap 2 insya Allah, karena kemarin juga rapatnya hanya 30 pengusaha karena dibatasi PPKM tidak boleh terlalu banyak ya. Insya Allah nanti tahap kedua kami undang lagi untuk bersama-sama membantu masyarakat Cianjur berupa sembako, ada beras, minyak goreng, terus mie, dan lain sebagainya, gula dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan yang tadi, yang masyarakat misbar yang belum tercatat bisa dibantu dari dana CSR dari pengusaha-pengusaha yang dari Kabupaten Cianjur. Kemarin kan Bapak sempat patroli ya dengan Forkopimda. Ya. Malam-malam tuh. Ya. Sampai muncul kan di berita bahwa Bapak beli sejumlah gorengan. Itu dasarnya Ya, apa, Pak? Dasarnya begini ya. Pada saat saya Mungkin mengecek ke cerita lengkapnya lapangan, lah gitu, biar ya, masyarakat tahu. saya begitu ngecek ke lapangan, ya karena kan masyarakat tidak banyak yang keluar pada saat PPKM ini. Sementara mereka kan butuh uang, rezeki untuk menghidupi keluarganya. Sementara pada saat mau ditutup jam 8, si tukang goreng ini masih numpuk. Kasihan begitu saya tanya. Ya, akhirnya kan kalau nggak kita beli, mubazir kan. Akhirnya saya dengan Forkominda dibeli dan dibagikan kepada warga masyarakat. Tiada lain, kita ingin membantu mereka agar mereka bisa mendapat penghasilan. Gitu. Dan saya menghimbau, bukan saya saja, menghimbau kepada masyarakat yang berkecukupan, kepada para pejabat. Coba kita lihat, tengok pengusaha-pengusaha kecil, kasihan, borong saja. Borong, dan kalau mau silahkan bawa, kalau enggak ya berikan kepada yang lain. Insya Allah di saat sulit ini, sangat sulit ekonomi, kita memberi bantuan itu insya Allah ganjarannya akan menjadi luar biasa. Gitu. Jadi kan masyarakat ini kan sedang sulit ceritanya kan, sedang sulit. Tapi kan di luaran ini banyak ya punten-punten olah oknum, kena banyak di pemerintahan. Lebih baik kan humanis ya Pak ya. Bapak menanamkan mungkin ke Jadi saya kemarin dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, ya kita ke lapangan ini, Pol PP terutama ya yang humanis, yang Cianjur ini kan daerah Sunda, yang ramah, sopan, santun, somea. Coba itu lakukan. Insya Allah masyarakat Cianjur balagur, bager, jangan dikasih keras, mereka cukup ngerti, kasih pengertian, tata cara yang baik, Insya Allah. Dan saya lakukan itu dengan Forkominda ke lapangan, enjoy, enak. Walaupun mereka sangat sulit, tapi kita bantu dengan kata-kata yang humanis, yang baik. Ternyata mereka juga menerima gitu loh. Bahkan kami yang jadi perhatian agar mereka bisa terangkat, agar mereka bisa menghidupi keluarganya. Gitu. Izin Pak, ada beberapa berkas yang harus ditantangani. Oh ya, oke, yuk. Siap. Yuk. Berarti rutinitas Bapak sehari-hari seperti ini ya Pak? Iya, pasti setiap hari itu surat itu menumpuk. Tapi alhamdulillah untuk sekarang, karena kita sudah mempunyai wakil bupati, ya ada Pak Sekda, tentunya surat-surat itu diseleksi dulu oleh Pak Sekda, mana yang ke wakil bupati, mana yang ke saya. Sehingga sekarang ini surat-surat relatif sedikit, yang penting-penting saja ke saya, dan yang sekiranya bisa ditangani oleh Sekda, ditangani oleh Wabub, gitu ya. Sehingga sekarang agak relatif sedikit gitu ya. Dibandingkan pada saat saya masih sendiri, satu hari itu sampai segini surat-surat itu yang harus dilayani kepada masyarakat Cianjur. Karena walaupun bagaimana sekecil apapun surat dari masyarakat harus ditindaklanjuti.
karena mereka mempertanyakan, mengusulkan ke bupati yang harus diperhatikan gitu ya. Sudah selesai, saudara-saudara. Kita lihat ke belakang. Di sana ada kolam pancaniti dan juga ada rusa dan juga ada ada rusa juga. Ada rusa dan juga ada apa namanya kereta kuda yang biasa dipakai setiap apa namanya hari jadi Cianjur. Gitu ya. Ini namanya Taman Pancaniti. Taman Pancaniti. Ya, yuk. Boleh. Ini kereta biasanya keluar setiap tanggal 12 Juli, hari jadi Cianjur. Kita ada 4 kereta ini yang ditunggangi oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Forkominda. Kita berkeliling ke masyarakat di Kabupaten Cianjur untuk menyapa dan juga membagikan apa namanya sedikit berbagi lah buat masyarakat dengan ciri khas Cianjur, sawer dan sebagainya. Tapi untuk 2 tahun ini kita tidak melaksanakan karena pada suatu pandemik tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Doakan mudah-mudahan di tahun depan ini kereta bisa keluar berkeliling di seputar kota Cianjur. Amin. Pak, tadi kan kita udah lama nih ngobrol seputar pekerjaan, terus seputar pemerintahan, fasilitas masyarakat. Tapi masyarakat belum tahu nih secara pribadi, sosok Pak Herman secara pribadi sebagai bupati ini. Bisa nggak misalkan masyarakat tuh tahu gitu, Bapak lah yang mungkin menjelaskan dari awal bisa sampai jadi bupati, dari dulu background gimana gitu loh. Saya sebetulnya bukan orang politik ya, saya seorang birokrat murni. Bapak saya dulu seorang karyawan di Dinas PU Kabupaten ya. Dan saya pun waktu itu kuliah di Akademi PU ya, Akpu Bandung. Sehingga saya pada saat itu testing dan masuk di lingkungan PU pada CPNS. Terus berkarya dan saya pada saat bekerja sedikit pun tidak ada ingin jadi bupati. Jangankan bupati, kepala dinas pun enggak. Saya tipenya orang pekerja. Apa yang dipintahkan oleh pemimpin, saya bekerja. Ya. Di dunia ini yang saya hormat, takuti ya. Pertama adalah orang tua di dunia ini ya. Kedua pimpinan. Pimpinan dimanapun, saya kalau sedang rapat kegiatan apapun, kalau orang tua manggil pasti diberhentikan pekerjaan. Kalau misalkan pimpinan manggil, saya lagi bekerja, saya berhentikan dulu, saya langsung pimpinan. Jadi sedikit pun saya nggak ada niat untuk jadi bupati, sedikit pun. Ya. Nah, mungkin dari hasil kinerja saya, yang saya taat kepada pimpinan, mulai dari saya kasubsi, taat ke kepala seksi. Saya kasubdin, taat ke kepala dinas. Saya jadi kepala dinas, taat ke bupati. Ya mungkin para pemimpin itu melihat kinerja saya, dan akhirnya saya ditawarin untuk jadi bupati. Sehingga saya pada saat itu saya nggak mau, saya nolak. Jadi Bapak tuh dilamar ceritanya? Dilamar. Bukan saya melamarkan diri ingin jadi bupati, tapi saya dilamar, dipaksa oleh pimpinan untuk mencalonkan jadi bupati, gitu ya. Walaupun pada saat itu saya nggak mau, karena saya nggak ada niat untuk jadi bupati. Berarti tidak sempat kepikiran untuk jadi kepala? Tidak. Sekali lagi jangan kepala dinas pun enggak. Dengan menjadi kepala dinas pun sudah anugerah. Karena apa? Bapak saya dulu ya waktu bekerja, bapak saya menjadi kepala dinas. Jadi orang keduanya waktu itu kepala seksi ya, kepala seksi dan kepala dinas. Bapak kepala seksi, kepala dinas pun enggak. Ya saya, alhamdulillah, berarti pendidikan orang tua saya berhasil. Walaupun orang tua saya kepala seksi, ya bupati gitu ya. Jadi sekali lagi, sedikit pun saya tidak niat jadi bupati. Tapi pada saat rakyat mempercayai saya untuk jadi bupati, nah tentunya ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar saya tidak mengecewakan masyarakat Cianjur yang memilih saya. Makanya saya bekerja sebagai bupati ini all out. Saya tidak pernah mengenal siang, malam, jam berapapun untuk masyarakat Cianjur. Saya berjuang ya. Gitu. Pak Bupati, tentunya menjadi bupati sekarang dengan
menjadi bupati yang dulu itu mungkin beda ya, karena Ya. sekarang tuh tantangannya lebih besar. Betul. Pandemi Ya. dari 2020, Ya, justru 2021. menurut saya Nah, ini adalah anugerah dari Allah. mm-mm. Kalau jadi bupati tidak ada tantangan, itu ngagulir seperti biasa, gampang. Tapi pada saat pandemi COVID-19, anggaran dari pusat tidak ada, kegiatan masyarakat perlu dibantu, infrastruktur dibantu, sehingga kita mikir bagaimana caranya kita dana tidak ada, tapi bisa melaksanakan kegiatan infrastruktur, gitu ya. Menurut saya, pada saat saya jadi pemimpin kondisi pandemik ini anugerah yang luar biasa, karena saya bisa mengoptimalkan pikiran saya, tenaga saya, untuk mencari solusi agar Cianjur walaupun pandemik bisa berkembang, gitu ya. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa ya normal saja seperti biasa. Jadi bisa Jadi sekalian anugerah buat saya. ibadah juga berarti Ibadah ya? luar biasa gitu. Ini anugerah buat saya. Saya dijadikan bupati pada saat musim pandemi COVID-19, gitu ya. Nah, berbicara setelah pandemi ini berakhir, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, Pak Amin, Bupati. amin. Nah, mungkin tentu harapan masyarakat juga besar terhadap Pak Bupati dan rekan-rekan yang lainnya. Ya, Nah, pertanyaannya mungkin nanti ada pertanyaan dari masyarakat. ya. Bapak ini akan bawa Cianjur itu ke mana? Oh Ke ya, mana? Gitu ya, kan. ya. Tentunya pada saat situasi selesai pandemik, apa yang harus kita kerjakan pertama? Ekonomi. Oke. Ekonominya bagaimana? Ekonomi berbasis potensi lokal. Hmm. Cianjur kita tahu merupakan daerah yang subur, makmur. Mang Tatang dulu ingat di tahun 70-an ada lagu Kus Plus. Saya ingat tapi dengar lagunya doang. Zamannya enggak. Orang bilang tanah kita tanah surga, Oh iya. tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu Cianjur. Betul, betul. Ada daun apa tangkal singkong, set jadi. jadi. Apapun di Cianjur jadi. Nah, sekarang kondisinya para petani sedang terpuruk. Tidak bisa menanam, tidak bisa bertani. Sementara untuk bahan makanan kita yang di pasar itu pedagang pasar membelinya bukan dari petani langsung, tapi dari kota lain. Dari kota lain, hampir 90% kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar itu dibeli dari kota lain. Nah, sehingga ini merupakan potensi. Saya ingin ke depan bahwa bawang, cengkeh, tomat dan sebagainya, coba orang-orang pasar nggak usah beli keluar lah, disiapkan oleh para petani di Kabupaten Cianjur. Ya, tentunya sekali lagi, insya Allah kami sekarang sudah mempunyai badan usaha milik daerah (BUMD) ya, dan akan bekerja sama di bidang pertanian dan perdagangan, sehingga tanah-tanah yang ada sekarang ini dengan potensi banyak pengangguran kita akan diarahkan untuk bertani sambil dibimbing oleh penyuluh kami. Adapun modalnya kita fasilitasi melalui bantuan yang lunak, tidak usah pakai jaminan, melalui di Cianjur ini ada LKM dan BPR dan juga bisa mulai Bank BJB ya. Nah, kita bantu nanti permodalannya dan nanti hasilnya akan kita beli oleh BUMD dan dijual kepada pedagang pasar. Insya Allah dengan strategi seperti itu banyak keuntungan. Pertama, petani kita akan bangkit lagi, ekonomi akan bangkit. Kedua, Pemda pun akan mendapat PAD. Ketiga, para pedagang tidak usah malam-malam pergi keluar kota untuk mencari bahan-bahan untuk dagangan. Yang paling berdampak adalah masyarakat. Harga akan jauh lebih murah kalau produk Cianjur dijual di Cianjur. Ya, mudah-mudahan strategi itu pasca pandemik Cianjur akan bangkit. Berarti nomor satu yang dilakukan adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan Tetap ekonomi. Salah satunya pendirian BUMD tadi. BUMD, ya. Pak Bupati, berbicara kebijakan itu kan selalu ada suka dan tidak suka. Ketika kebijakan pimpinan itu kan, ada pro kontra dan segala macam. Menyikapi hal itu seperti apa? Ya, yang namanya bupati, ya tidak semuanya senang dan tidak semuanya julid, ya.
Tentu. Tidak semuanya. Yang namanya orang pasti ada yang senang, yang tidak senang. Bohong kalau semua orang senang semua, bohong. Gitu ya. Nah tentunya kalau saya menyikapi hal itu, ya jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati, wajar-wajar saja. Itu menjadi apa namanya, menjadi penyemangat. Coba kalau pujian terus ke saya tidak ada penyemangat. Tapi kalau ada yang apa namanya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan ya juli dan sebagainya, ini menjadi introspeksi buat saya sendiri. Introspeksi untuk meningkatkan ibadah, introspeksi untuk meningkatkan kinerja. Itu buat saya. Jadi sekali lagi, banyak hikmahnya dari yang tidak suka, buat saya mempelajari untuk meningkatkan kinerja maupun ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, apa sih yang pengen disampaikan Pak Bupati untuk masyarakat Cianjur? Terlebih di masa pandemi ini, terus ke depannya seperti apa? Masyarakat Cianjur yang saya hormati, saya banggakan, situasi saat ini, pandemik masih tetap berjalan, ya. Saya mohon kepada masyarakat Cianjur, pandemik ini tidak bisa diputus rantainya oleh pemerintah saja. Tentunya harus kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Saya yakin dengan kebersamaan, COVID selesai, ekonomi kita akan muncul kembali. Dan jangan lupa masyarakat Cianjur tetap protokol kesehatan lakukan 5M dan 3T. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap selesai sholat dan juga kapan saja berdoa agar Cianjur ini terlepas dari COVID-19. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan doa Cianjur masyarakatnya sehat, sekali lagi ekonomi akan tumbuh berkembang. Terakhir, mohon doanya saya dengan Pak TB, Pak Wakil Bupati, agar bisa melaksanakan amanah ini sampai dengan tuntas. Itu saja. Terima kasih, Mang Tatang. Terima kasih Pak Bupati sudah mau di review ya. Sahabat Mang Tatang, berikut tadi kita diajak berkeliling sama Pak Bupati. Terakhir kita di Pancaniti. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Bupati, mulai dari program kerja, rutinitas sehari-hari, bahkan pribadi ya. Ya mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa diambil dari sisi positifnya ya buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita jadi bupati ke depannya. Juga ini pelajaran nih dari Pak Bupati. Sampai ketemu di program Sabatang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.